Gue nggak pernah nyangka perjalanan gue ke Kalimantan bakal jadi awal dari semua kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin sampai sekarang. Awalnya gue cuma ikut teman kantor liburan ke kampung halamannya di daerah Tanah Laut. Katanya tempatnya adem, sejuk, dan masih alami banget. Gue yang waktu itu lagi suntuk sama kerjaan dan pengen ngerasain suasana baru, langsung setuju aja. Lagian kapan lagi bisa liburan ke daerah yang katanya penuh mistis, tapi juga tenang kayak gitu. Perjalanan dari bandara ke rumah temen gua cukup jauh. Mobil travel yang kami tumpangi ngelewatin jalanan sepi yang diapit hutan dan perbukitan. Di beberapa titik, sinyal hilang total. Tapi entah kenapa, justru itu yang bikin gue makin semangat. Rasanya kayak masuk ke dunia lain. Bukan dunia yang sibuk dan penuh polusi kayak Jakarta, tapi dunia yang lebih diam, tapi diam yang bukan damai. Diam yang bikin lo ngerasa kayak diawasi. Setelah nyampe di rumah temen gue, suasananya emang bener-bener beda. Rumahnya masih tradisional, panggung, dengan tiang kayu ulin yang kuat. Halamannya luas, dikelilingi pohon pisang dan bambu. Di situ adem banget. Dan suara jangkrik kayak nyanyi bareng tanpa jeda. Malam pertamanya, semua orang di rumah udah tidur jam 9. Gue masih melek sendiri sambil duduk di teras, ngerokok dan ngopi, sambil ngerasain sunyi yang asing. Bukan sunyi yang biasa gue denger di rumah gue. Tiba-tiba, dari ujung gang kecil yang remang-remang, gue denger suara motor. Pelan banget. Suara knalpotnya kayak diredam. Nggak berisik, malah nyaris nggak kedengeran. Gue refleks nengok. Wanita turun dari motornya. Gue langsung ngerasa aneh. Karena jam segitu, siapa yang masih keluyuran? Apalagi daerah situ katanya emang nggak banyak orang lewat malam-malam. Wanita itu jalan pelan ke arah gue. Rambutnya panjang banget, lurus, kayak baru disisir. Dia pakai dress putih susu yang panjangnya sampai mata kaki, tapi bukan putih cerah. Kayak baju pesta, ini lebih ke putih pudar, kayak kelamaan disimpan wajahnya. Gue bingung jelasin gimana. Nggak asing, tapi gue yakin gue nggak pernah lihat dia sebelumnya. Kayak muka yang sering muncul di mimpi, tapi pas bangun lo lupa namanya. Dia senyum ke gue, senyumnya pelan, lembut, tapi nggak nyentuh matanya. Matanya tetap datar, gelap, kayak ngelihat tembus ke dalam diri lo. Lalu dia bilang pelan, "Kamu dari Jakarta, ya? Mau ikut lihat kota yang nggak semua orang bisa lihat?" Gue sempat bengong. Reaksi pertama gue, ini orang pasti lagi bercanda atau mabuk. Tapi ekspresinya terlalu serius buat itu. Gue senyum sopan aja, jawab seadanya. Kota, apa ya? Mbak, dia nggak jawab, cuma ngelihatin gue beberapa detik, lalu balik badan pelan-pelan, naik ke motornya, dan pergi. Suara motornya menghilang cepat banget. Gue masih bengong di teras, ngerasa kayak baru bangun dari mimpi, tapi keringat gue dingin, bulu kuduk berdiri. Entah kenapa, dada gue berasa sesak waktu masuk kamar. Gue coba mikir rasional. Mungkin gue kecapekan. Mungkin dia cuma orang iseng. Tapi ada sesuatu yang gak bisa gue jelasin. Malam itu gue tidur gak nyenyak. Kebangun beberapa kali. Dan setiap kali buka mata, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela. Tapi pagi kosong. Besoknya gue tanya ke temen gue soal kejadian itu. Dia diem lama terus bilang, "Udah, jangan diladenin kalau ada yang aneh-aneh di sini. Kalau lo perhatiin sesuatu terlalu lama, bisa malah dia yang ngikutin." Gue ketawa aja. Anggap itu cuma guyonan lokal. Tapi dalam hati, gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Dan yang lebih bikin gue bingung, setelah kejadian itu, gue mulai mimpi aneh. Dalam mimpi gue jalan di kota yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Tapi rasanya familiar. Jalannya bersih, lampunya dan ada gedung tinggi yang bentuknya nggak biasa. Orang-orangnya ramah,
tapi semua mukanya datar. Mereka nggak ngomong, cuma ngeliatin gue. Dan wanita itu selalu ada di ujung jalan, senyum, dan manggil gue pelan. Ayo, waktumu udah dekat. Setiap banggen, gue keringetan. Nafas ngos-ngosan kayak habis lari. Tapi mimpi itu terus datang. Malam kedua, malam ketiga, dan makin lama makin detail. Sampai akhirnya gue mulai percaya. Mungkin itu bukan cuma mimpi. Mungkin itu undangan. Besok malamnya, gue mulai ngerasa aneh. Ada gelisah yang gak bisa gue jelasin. Padahal gak terjadi apa-apa seharian itu. Tapi hati gue kayak ditarik-tarik. Bukan kayak pengen jalan-jalan, tapi kayak ada yang manggil dari jauh. Gue udah berusaha tahan, duduk di ruang tengah sambil ngobrol sama keluarga temen gue. Tapi makin malam, dada gue makin berat. Sampai akhirnya gue bangun dari kursi dan jalan keluar rumah. Gak tahu kenapa kaki gue otomatis jalan ke arah gang kecil di belakang. Rama, suasana di luar sepi banget. Bahkan jangkrik pun kayak diem. Jalanan remang, cahaya bulan cuma separuh, tapi cukup buat ngelihat arah. Dan di ujung gang itu, dia ada di sana lagi. Wanita yang sama, berdiri tenang, rambutnya menutupi sebagian wajahnya dan senyumnya. Masih senyum yang sama, senyum yang gak hangat, tapi lebih ke kayak dia udah tahu sesuatu yang gue gak tahu. Kamu datang juga, katanya pelan. Suaranya tetap sama, datar, tenang, tapi bikin kulit gue merinding. Gue gak jawab, badan gue bergerak sendiri. Seolah semua logika gue hilang. Dan yang tersisa cuma rasa penasaran. Rasa yang perlahan berubah jadi takut. Tapi gue tetap jalan. Gue ngikutin dia menyusuri jalan kecil yang makin lama makin menyempit. Di ujungnya ada gerbang kayu kecil, setengah rapuh. Kayak udah lama gak dilewatin orang. Tapi wanita itu dorong pelan. Dan pintunya kebuka sendiri. Di baliknya, hutan. Kita masuk ke dalam hutan kecil itu. Tapi gue sadar, hutan ini bukan hutan biasa. Langkah kaki gue ngerasa aneh. Awalnya tanahnya lembut, kayak jalan setapak biasa. Tapi beberapa meter kemudian, tanah itu berubah jadi kerikil putih yang nyaris berkilau. Lalu berubah lagi jadi batu halus. Dan beberapa langkah setelahnya, jalan di bawah kaki gue berubah drastis jadi aspal hitam. Mulus tapi bukan aspal biasa. Permukaannya kayak kaca. Nggak ada daun kering. Nggak ada ranting patah. Hening. Nggak ada suara apapun selain langkah kaki. Kita, pohon-pohon di sekeliling juga tinggi banget. Lebih tinggi dari pohon biasa. Dan daun-daunnya besar. Tapi bentuknya aneh. Nggak kayak daun di dunia nyata. Warnanya keunguan. Dan dari beberapa batang pohon keluar aroma manis yang bikin pusing. Kayak bunga melati dicampur minyak kayu putih. Gue sempat mau muntah. Tapi napas gue terasa dikontrol. Gue terus jalan. Tiba-tiba dari balik pepohonan, cahaya mulai muncul. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya lampu-lampu tinggi yang warnanya ungu kebiruan. Seperti lampu jalan di kota modern, tapi lebih tenang, lebih halus. Udara di situ juga beda. Lebih dingin, lebih bersih, dan rasanya kayak napas gue lebih panjang dari biasanya. Gue berhenti. Di depan gue ada kota. Kota yang gak pernah gue lihat di peta manapun. Kota yang gak ada di Google Maps, tapi nyata berdiri di depan mata gue. Bangunan-bangunan tinggi berdiri megah, tapi bukan kayak gedung pencakar langit Jakarta. Ini lebih artistik, campuran gaya Eropa kuno dan arsitektur Asia. Jalanannya bersih, mobil-mobil mewah, lalu lalang tanpa suara. Semua kendaraan seperti melayang beberapa sentimeter dari tanah. Dan di ujung jalan besar, patung raksasa berdiri seorang wanita dengan wajah tertutup tirai batu. Gue pengen tanya ke wanita itu, tapi dia udah gak ada di samping gue. Gue celingukan, nyari-nyari, tapi kosong. Dia hilang. Tapi di sekeliling orang-orang mulai muncul. Mereka jalan pelan, mukanya semua datar, ramah,
tapi kosong. Beberapa dari mereka ngangguk ke arah gue, seperti mereka udah nungguin gue sejak lama. Entah kenapa, satu suara muncul di kepala gue. Bukan suara wanita itu, tapi suara lain, dalam, berat, dan cuma bilang satu kalimat, "Selamat datang di Saranjana." Kota itu indah banget, rapi, mobil-mobil mewah, lalu lalang, tapi semuanya nggak berisik. Mereka kayak melayang, nggak mengeluarkan suara mesin sama sekali. Bahkan, suara ban menyentuh permukaan jalan pun nggak ada. Seolah kota ini dirancang tanpa satupun celah untuk kebisingan. Tapi justru itu yang bikin suasananya aneh. Karena terlalu tenang, setiap langkah kaki gue jadi terdengar jelas. Padahal jalanannya luas dan kosong. Gedung-gedungnya tinggi, tapi desainnya bukan kayak gedung-gedung di Jakarta yang kotak dan kaku. Bentuknya melengkung, elegan, kayak gabungan antara kuil kuno dan bangunan masa depan. Banyak ornamen ukiran, tapi bukan ukiran tradisional yang pernah gue lihat. Ini lebih kayak simbol atau tulisan dari bahasa yang nggak gue kenal. Si Macam Aksar, asing yang kelihatan hidup. Kadang sioliala berubah bentuk waktu gue kelamaan ngeliatin. Di beberapa sisi jalan, ada taman-taman kecil yang ditata rapi banget. Tanamannya asing, bukan pohon atau bunga yang biasa tumbuh di Indonesia. Warnanya ungu, biru gelap, bahkan ada yang nyala kayak bioluminesensi. Di tengah taman-taman itu ada bangku panjang dari bahan semacam logam yang dingin, tapi nggak berkarat. Gue sentuh satu bangku, dan anehnya permukaannya kayak ngikutin bentuk tangan gue sebentar sebelum balik normal. Orang-orang di kota itu semuanya berpakaian bersih dan sopan. Warna-warna pakaiannya tenang, putih, biru muda, abu-abu. Tapi ada ekspresi kuat dari wajah mereka. Semuanya datar, tenang, dan terlalu rapi. Mereka senyum waktu papasan sama gue, tapi senyumnya kosong. Senyum yang gak ada emosi. Mata mereka juga gak fokus. Kadang ngelihat ke arah gue, tapi kayak nembus. Bikin bulu kuduk gue merinding tiap kali ngelihat balik. Gue sempat jalan pelan, ngelilingi bagian tengah kota. Di tengahnya ada alan-alan luas dengan air mancur yang airnya mengalir ke atas, bukan turun. Di sekelilingnya ada pilar-pilar besar dengan simbol yang sama kayak di bangunan tadi. Rasanya kayak kota ini punya sistem sendiri yang beda sama dunia yang gue kenal. Tiba-tiba wanita itu muncul lagi. Gue nggak sadar dari mana dia datang. Tahu-tahu dia berdiri di sebelah gue, senyum kecil di bibirnya. Kali ini dia nggak pakai dress putih. Bajunya berubah jadi semacam jubah tipis berwarna keperakan, dan rambutnya diikat. Tapi wajahnya tetap sama. Tenang, misterius. Dia ngangguk kecil, lalu jalan. Gue ngikutin dia. Kita masuk ke salah satu bangunan besar yang di bagian luarnya dipenuhi relief dan ukiran aneh. Bangunannya tinggi, lebih dari 5 lantai, tapi di dalamnya nggak ada tangga atau lift. Kita naik lewat semacam jalur melayang yang otomatis bawa kita naik pelan. Rasanya kayak berdiri di eskalator, tapi tanpa mesin, tanpa getaran. Begitu sampai di lantai 2, kita masuk ke ruang besar. Isinya kayak museum, tapi bukan museum biasa. Di dalamnya nggak ada patung pahlawan, nggak ada lukisan sejarah. Yang ada justru benda-benda yang kelihatannya bukan dari dunia ini. Ada jam yang jarumnya muter mundur, tapi angka-angkanya bukan. 1 sampai ke 12 ada kaca besar yang kalau gue berdiri di depannya, pantulannya bukan gue yang sekarang, tapi gue yang lebih tua, lebih kurus, mata cekung. Dan di belakang pantulan gue itu ada kota yang lagi terbakar. Tapi waktu gue noleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Di sudut ruangan ada kursi kayu sederhana. Gue iseng duduk. Baru beberapa detik duduk, tiba-tiba kepala gue pusing. Terlalu banyak gambar yang masuk, kayak ingatan yang bukan milik gue. Tapi semua terasa familiar. Gue lihat seorang anak kecil jatuh di tangga,
seorang wanita menangis di dapur, suara ayah teriak marah, dan suara bayi nangis. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat. Dan pas gue bangun dari kursi, gue ngos-ngosan kayak habis lari maraton. Si wanita berdiri di dekat gue. Dia cuma bilang pelan, "Kita di Saranjana, kota yang tak tercatat, tapi nyata bagi yang dipanggil." Gue pengen nanya, dipanggil sama siapa? Tapi mulut gue gak bisa buka. Lidah gue kelup, rasanya kayak ada tekanan yang nahan gue buat ngomong. Dan lebih anehnya lagi, tubuh gue mulai ngerasa ringan. Bukan ringan, kayak mau pingsan, tapi ringan kayak gak punya beban gravitasi. Setiap langkah gue terasa gak sepenuhnya nempel di lantai. Seolah gue jalan, tapi gak sepenuhnya ada di dunia nyata. Wanita itu ngajak gue ke sebuah lorong kecil di belakang ruangan. Lorong itu sempit, dingin, dan penerangannya dari dinding-dinding yang bersinar pelan. Nggak ada lampu, tapi tetap terang. Di ujung lorong ada pintu bundar yang otomatis kebuka pas kita deketin. Di dalamnya ada ruangan kecil kayak kapsul. Di dinding ada cahaya biru yang muter pelan. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada meja melingkar dengan 5 kursi menghadap ke tengah. Wanita itu duduk dan ngajak gue duduk di seberangnya. Begitu gue duduk, gambar-gambar muncul dari meja. Bukan gambar biasa, tapi semacam hologram. Kota Saranjana tergambar lengkap dalam bentuk 3 dimensi. Ada titik-titik cahaya yang bergerak, kayak menunjukkan aktivitas penduduknya. Ada garis-garis yang menghubungkan gedung satu ke gedung lain, dan semuanya terlihat hidup. Setiap orang yang masuk ke sini punya alasan, kata wanita itu. Dan setiap kota ini muncul, selalu ada konsekuensi. Gue berusaha nanya, konsekuensi apa? Tapi suara gue terdengar aneh, kayak bergaung, dan dia cuma jawab, "Nanti kamu akan ngerti. Tapi untuk sekarang, biarkan kota ini memperlihatkan siapa kamu sebenarnya." Seketika lampu ruangan mati. Semua jadi gelap, tapi gambar di meja makin terang. Dan kali ini, yang muncul bukan kota Saranjana, tapi kenangan gue semua, dari kecil sampai dewasa. Momen-momen yang bahkan gue udah lupa. Semua ditampilkan kayak film. Gue lihat diri gue waktu kecil di rumah nenek Maneleanggen, jatuh dari sepeda, nangis karena kehilangan kucing. Semua itu muncul jelas, terlalu jelas, sampai gue sendiri gak tahan buat ngelihatnya. Wanita itu masih duduk di seberang gue, tapi sekarang wajahnya beda. Matanya hitam seluruhnya, gak ada bola mata putih, tapi dia tetap tersenyum. "Kamu sudah mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya," katanya pelan. "Dan siapa yang selama ini mengawasimu." Gue mau berdiri, tapi badan gue berat. Ruangan itu seperti menghisap energi gue, dan suara di kepala gue muncul lagi. Suara berat yang pernah gue dengar di alun-alun. "Jangan pernah percaya apa yang kamu lihat, karena di kota ini, kenyataan bisa dipalsukan." Awalnya gue pikir gue mimpi, tapi semuanya terlalu nyata. Bahkan rasa lapar dan capek gue tetap ada. Badan gue pegal-pegal, kayak habis jalan jauh. Tenggorokan gue kering, tapi anehnya, gue gak bisa nemuin air minum atau makanan di sekitar gedung. Wanita itu bilang, gue bakal dikasih tempat istirahat. Dia gak ngomong banyak, cuma ngasih kode tangan ke arah lorong panjang. Di ujung lorong itu, ada pintu besar dari bahan kayak logam yang berkilau kehijauan. Begitu pintu kebuka, gue masuk ke ruangan yang ternyata adalah semacam asrama. Tempat tidur berjejer, semuanya rapi dan identik, tapi nggak ada jendela, lampunya redup. Dan anehnya, jam digital yang ada di setiap sudut kamar terus berubah warna. Dan angka setiap detik. Kadang nunjukin angka yang kayak waktu biasa, tapi dalam hitungan detik berubah jadi simbol aneh, lalu berubah lagi jadi warna doang. Nggak pernah sama 2 kali gue coba rebahan. Kasurnya empuk. Terlalu empuk malah. Tapi bukan empuk yang bikin nyaman. Lebih ke kayak kasur yang bisa nyerap
tubuh lo sampai tenggelam. Gue harus maksa diri buat nggak tidur. Karena gue takut kalau ketiduran, gue nggak bangun lagi. Tapi rasa kantuk mulai narik gue pelan-pelan. Di tengah rasa ngantuk itu, gue dengar suara bisik-bisik. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. Gue duduk lagi, lihat sekeliling. Ada sekitar 7 orang lain di ruangan itu. Semiwannya diem, tapi ada satu cowok duduk di pojok sambil ngomong sendiri. Matanya liatin langit-langit terus. Kayak lagi lihat sesuatu yang gak kelihatan sama orang lain. Cowok itu ngulang kata yang sama terus-menerus. Pintu ketiga, jangan dibuka. Pintu ketiga, jangan dibuka. Gue merinding. Di sisi lain ruangan, ada cewek duduk di lantai, nulis sesuatu di tembok pakai ujung kukunya sendiri. Gue jalan pelan buat lihat. Ternyata dia nulis simbol-simbol yang mirip. Kayak ukiran di bangunan kota tadi. Tapi dia nulisnya terus. Seolah nggak sadar tangannya udah berdarah. Gue balik lagi ke tempat tidur. Duduk dan coba tenangin diri. Gue mulai sadar. Semua orang di ruangan itu kayak udah kehilangan arah. Bukan karena mereka gila, tapi lebih ke kayak mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Lupa dari mana asalnya. Lupa kenapa mereka bisa sampai ke tempat ini. Si wanita datang lagi beberapa jam kemudian. Atau mungkin beberapa menit. Gue udah gak bisa bedain waktu. Dia berdiri di ambang pintu, matanya ngeliatin gue doang. Tanpa senyum, tanpa ekspresi. Gue jalan ke arahnya. Dan langsung nanya, gimana cara pulang? Dial, team 7. Tatapan matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih ke kayak lagi menilai, ngukur seberapa besar keinginan gue buat balik. Akhirnya dia ngomong pelan, kalau kamu nanya itu, berarti kamu belum sepenuhnya milik tempat ini. Tapi waktumu nggak banyak. Jawaban itu justru bikin gue makin bingung. Belum sepenuhnya milik tempat ini. Emangnya kalau udah sepenuhnya, apa yang bakal terjadi? Gue makin yakin, kota ini bukan tempat buat manusia biasa. Kota ini kayak tempat penampungan. Tapi bukan penampungan orang, lebih ke penampungan jiwa. Malam itu, gue gak bisa tidur. Suara-suara makin banyak. Bisikan, langkah kaki, bahkan suara ketukan dari balik dinding. Gue coba jalan ke lorong, nyari udara segar. Tapi tiap gue buka pintu, gue selalu balik lagi ke ruangan yang sama. Kayak tempat itu punya putaran waktu sendiri. Mau jalan kemanapun, ujung-ujungnya balik ke titik awal. Akhirnya gue duduk di lantai, nunduk, dan coba fokus. Gue mulai mikir tentang mimpi-mimpi aneh yang gue alami sejak pertama ketemu wanita itu. Mimpi tentang kota, tentang wanita-wanita yang mukanya samar. Tentang suara yang terus bilang waktumu sudah dekat. Apa maksudnya? Jam di sudut ruangan tiba-tiba berwarna merah terang. Simbol yang muncul bukan angka, tapi semacam huruf asing yang berdenyut. Beberapa orang langsung berdiri. Mereka jalan keluar kamar satu persatu, tanpa ngomong, kayak dikendalikan. Gue gak ikut. Gue nunggu di dalam. Tapi suara-suara dari luar lorong makin aneh. Ada yang nangis. Ada yang ketawa, dan ada suara kayak teriakan tapi ditahan. Gue makin yakin, ini bukan tempat tinggal. Ini semacam lorong transisi. Pagi kalau bisa dibilang, pagi gue keluar kamar. Langit kota masih sama, anggu kebiruan, gak ada matahari. Gue ngelihat wanita itu lagi. Kali ini dia berdiri di depan semacam gerbang batu besar. Di atas gerbang itu, tertulis simbol yang sekarang mulai bisa gue baca perlahan. Pengembalian. Gue langsung tanya, itu jalan keluar? Dia jawab singkat, itu jalan pulang. Tapi bukan semua orang bisa masuk ke sana. Gue tanya, gimana caranya biar bisa? Dia jawab, kamu harus tahu kenapa kamu datang. Karena hanya yang tahu alasannya yang bisa kembali. Kata-kata itu bikin kepala gue muter. Gue mulai mikir ulang perjalanan gue. Apa mungkin selama ini gue memang secara gak sadar nyari tempat ini? Apa mungkin rasa kosong dan hampa yang gue rasain di Jakarta? Rasa lelah tanpa arah,
Semua itu bikin gue rentan untuk dipanggil. Wanita itu ngeliatin gue terus, dan gue sadar dia bukan pemandu, dia semacam penjaga. Dan gue cuma salah satu dari banyak yang tersesat di kota ini. Saat gue nyoba nginget semua hal yang bikin gue ada di titik ini, satu suara muncul di kepala gue lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya laki-laki, berat dan tegas. Jika kamu ingin pulang, hadapi siapa dirimu. Buka pintu ketiga. Pintu ketiga, gue langsung keinget cowok yang dari awal terus ngomong soal itu. Jangan dibuka, katanya. Tapi kenapa sekarang justru suara itu nyuruh gue buka? Gue jalan cepat ke ruangan tempat asrama tadi, cari pintu yang mungkin dimaksud. Dan di ujung lorong, gue nemuin 3 pintu identik. Yang pertama kebuka, isinya cuma ruang kosong. Yang kedua gelap gulita. Dan yang ketiga, dikunci rantai. Jantung gue berdebar. Di pintu ketiga itu, gue dengar suara aneh, kayak detak jantung. Tapi bukan dari dalam ruangan. Suaranya kayak dari dalam diri gue sendiri. Tangan gue getar. Tapi perlahan, gue pegang rantai itu. Begitu disentuh, rantainya panas banget. Tapi nggak ngebakar. Gue tarik. Dan pelan-pelan rantainya lepas. Pintu ketiga terbuka sedikit. Tapi sebelum gue bisa masuk, seseorang megang bahu gue dari belakang. Wanita itu, kalau kamu buka itu, kamu mungkin gak bisa balik, katanya pelan. Gue cuma jawab, tapi kalau gak gue buka, gue gak bakal tahu kenapa gue ada di sini. Dia diam, lalu mundur. Dan pintu itu terbuka penuh. Cahaya merah menyilaukan keluar dari dalam ruangan. Udara jadi berat, dan kaki gue melangkah masuk sendiri. Begitu kaki gue masuk ke dalam ruangan itu, semuanya berubah. Suhu mendadak turun drastis. Dinding ruangan dipenuhi simbol-simbol yang menyala pelan. Seakan bergerak, ruangannya nggak luas, tapi dalam. Cahaya merah dari dalam membuat bayangan. Gue memanjang ke segala arah. Tapi anehnya, setiap kali gue noleh ke belakang, bayangan itu nggak ngikutin gerakan gue. Dia malah ngelakuin gerakan sendiri, kadang ngeliatin gue, kadang berdiri diam, tapi selalu terasa seperti sedang menunggu. Langkah gue makin pelan, tubuh gue berat. Udara di dalam ruangan makin pekat, seperti uap yang berasal dari tanah. Pau, tanah basah. Campur aroma bunga layu dan besi berkarat, menusuk hidung. Di ujung ruangan, berdiri cermin besar. Ukurannya hampir setinggi tembok. Bingkainya berukir rumit dengan wajah-wajah kecil yang menyeringai. Dan di atasnya, tersialis satu kalimat dalam huruf yang sekarang bisa gue baca. Kenali dirimu, dan kau akan bebas. Tolak, dan kau akan tinggal selamanya. Wanita itu muncul lagi. Tapi, kali ini, dia tampak berbeda. Pucat, sangat pucat. Matanya mulai berwarna abu-abu, dan bayangannya nggak kelihatan di lantai. Dia berdiri di samping cermin, mengangkat tangan, dan ngasih gue benda kecil, sebuah cermin tangan. Gagangnya dari logam tua, dan permukaannya buram. Dia bilang pelan, lihat dirimu, kalau kamu masih ngelihat bayanganmu sendiri, kamu bisa pulang. Tangan gue gemetar waktu nerima cermin itu. Gue ngelihat ke permukaannya, tapi yang muncul, Piu Kengyu. Wajah yang gue lihat tersenyum, tapi bukan senyum gue. Matanya hitam, bukan hitam biasa, hitam total, tanpa putih sama sekali. Dan wajahnya sedikit terlalu simetris, terlalu sempurna. Bayangan itu tiba, berhidik, dan gue tahu, dia bukan sekadar pantulan. Dia entitas. Entitas itu mirip gue, tapi bukan gue. Lebih tepatnya, sisi diri gue yang selama ini gue kubur dalam-dalam. Sisi yang haus kekuasaan, sisi yang penuh marah dan dendam. Dia berbicara, tapi bibirnya gak bergerak. Suaranya muncul langsung di kepala gue. Kamu udah terlalu lama menyangkal siapa dirimu. Di kota ini, gak ada tempat buat kepura-puraan. Gue refleks ngeluarin tangan dari cermin. Tapi cermin itu nempel di tangan gue, seolah lengket,
Gue lempar, tapi dia tetap nempel. Bayangan itu makin jelas. Sekarang gue bisa lihat dia berdiri di belakang gue, di dunia nyata. Tapi nggak ada siapapun saat gue noleh. Bayangan itu hidup di dimensi lain yang sekarang mulai nabrak dengan dunia nyata. Wanita itu, atau apapun dia, sekarang liatin gue dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu belum siap, tapi kamu udah terlalu jauh untuk kembali dalam keadaan yang sama. Gue nanya, maksudnya? Dia menjawab, pulang bukan berarti balik seperti semula. Kamu akan tetap membawa bagian dari sini bersamamu. Kota ini akan jadi bagian dari kamu selamanya. Cermin besar di depan gue mulai retak, tapi bukan retak biasa. Retaknya membentuk simbol. Setiap garisnya mengeluarkan suara, kayak nada. Setiap retakan jadi nada, dan lambat laun membentuk melodi yang asing, tapi familiar. Gue ngerasa pernah denger lagu ini, lagu yang dinyanyikan ibu waktu gue kecil. Lagu Nina Bobo, tapi versi kota ini, versi Saranjana. Bayangan gue di cermin mulai kabur, dan wajah asli gue perlahan muncul. Tapi setengah wajah bayangan itu masih nempel. Gue mulai nyadar, ini bukan soal bisa pulang atau enggak, tapi lebih apakah gue siap nerima diri gue sendiri dengan semua sisi gelap yang pernah gue tolak. Tangan gue mengangkat sendiri, menyentuh permukaan cermin. Saat jari gue menyentuh retakan itu, suara ledakan halus terdengar. Cahaya meledak dari balik cermin, dan gue tersedot masuk ke dalamnya. Gue terus jatuh. Gak ada lantai, gak ada arah, tapi ada suara yang terus bisik di telinga gue. Kamu sudah melihat, kamu sudah tahu. Sekarang bawa itu pulang. Ketika gue sadar, gue udah duduk di kursi ruang tamu rumah teman gue di tanah laut. Malam, lampu masih nyala, tapi tubuh gue gemetar. Keringat dingin membasahi baju. Teman gue baru keluar dari kamar, ngelihat gue kayak abis dari mimpi buruk. Lo tidur di situ semalaman? Katanya. Gue nyariin tadi. Gue gak bisa jawab. Di Tanggengyu masih ada cermin kecil itu. Tapi sekarang, permukaannya polos. Gak ada bayangan. Hanya pantulan wajah gue yang pucat dan mata gue. Satu mataku. Irisnya berubah. Lebih gelap. Bukan hitam, tapi ungu tua. Sama seperti warna langit di Saranjana. Dan dari hari itu, dunia gak pernah sama lagi. Kadang gue ngelihat simbol-simbol yang muncul di dinding rumah. Kadang saat gue bercermin, pantulan gue gak ngikutin gerakan gue. Dan tiap malam satu suro, gue mimpi. Gue kembali ke kota itu. Kota yang katanya gak ada dalam peta tapi buit gue. Kota itu sekarang tinggal di dalam kepala gue. Entah gimana, gue bangun di kamar rumah teman gue. Katanya gue pingsan 2 hari. Mereka nemuin gue di dekat sungai, di pinggiran hutan yang katanya terlarang. Nggak ada yang tahu gimana gue bisa sampai sana. Nggak ada yang lihat gue keluar rumah. Tapi anehnya, kaki gue kotor penuh lumpur. Dan tangan gue masih megang cermin kecil itu, cermin yang pernah dikasih wanita itu di kota Saranjana. Gue duduk di ranjang, ngerasa lemas banget. Kepala berat, badan kayak habis digebukin. Tapi yang paling berat adalah rasa bingung dan takut yang gak bisa gue jelasin. Gue lihat sekitar, kamar biasa, dinding putih, lemari, dan jendela yang ngadep ke halaman belakang. Tapi entah kenapa, semuanya terasa asing, kayak bukan dunia gue. HP gue ada di atas meja. Begitu gue nyalain, langsung muncul notifikasi kalau memori hampir penuh. Terakhir kali gue ingat, memori gue masih setengah kosong. Gue buka galeri, dan di situ ada ratusan foto yang gak pernah gue ambil. Foto-foto kota, tapi bukan kota biasa. Foto-foto itu nunjukin bangunan tinggi dengan ukiran aneh, taman-taman dengan bunga ungu bercahaya, jalan-jalan sepi, dengan mobil melayang. Dan yang paling bikin gue gemetar, ada beberapa wajah dalam foto itu. Wajah-wajah orang yang gue temuin
di Saranjana, termasuk wanita itu. Semua tersenyum ke arah kamera, seolah sadar mereka difoto. Tangan gue gemetar waktu gue scroll lebih jauh. Ada satu video, durasi 16 detik. Gue buka, isinya gue sendiri, tapi bukan di kamar ini. Di video itu, gue berdiri di dalam ruangan kaca. Cermin besar di belakang, dan mata gue hitam semua. Suara gue lirih, pelan, tapi jelas kalau kalian lihat ini. Berarti yang pulang bukan gue yang asli. Gue langsung jatuhin HP itu. Jantung gue kayak mau copot. Napas gue ngos-ngosan. Video itu, siapa yang ngerekam? Atau lebih tepatnya, siapa yang gue di dalam video itu? Beberapa hari berlalu, tapi semua nggak normal. Teman-teman gue bilang, gue berubah. Lebih sering ngelamun. Dan yang paling aneh, kadang mereka bilang, gue suka senyum sendiri tanpa alasan. Padahal gue nggak ngerasa begitu. Yang lebih serem lagi, setiap kali gue ngaca, bayangan gue selalu senyum duluan. Bukan bareng. Bukan karena gue senyum, tapi dia senyum duluan. Kadang gue coba gerak pelan buat mastiin refleksi gue ngikutin. Tapi selalu ada delay aneh. Beberapa kali malah pantulan gue nggak ngikutin sama sekali. Dia cuman berdiri, senyum, malam hari makin sulit. Gue sering kebangun jam 3 pagi dengan perasaan dicekik. Kadang gue nemu simbol aneh tergambar di embun jendela. Kadang gue dengar suara nyanyi Nine Bobo, tapi dengan nada miring, nggak beres. Sekali waktu, gue bangun dengan kaki penuh lumpur. Sama persis kayak waktu gue balik dari Saranjana. Gue sempet ke psikolog, tapi waktu gue ceritain semua, mereka cuma bilang gue mungkin trauma atau berhalusinasi karena kelelahan. Mereka ngerti. Karena setelah sesi itu, gue buka tas gue dan nemu selembar kertas kecil. Isinya cuma satu kalimat, ditulis pakai tulisan asing yang gue tahu itu dari kota itu. Masih banyak yang belum kamu lihat. Gue mulai ngerasa Saranjana nggak cuma kota misterius yang gue kunjungi sekali, tapi lebih ke dimensi, ruang antara realitas dan sesuatu yang lebih gelap. Dan begitu lo nginjek satu kaki di sana, lo nggak bisa benar-benar keluar. Ada bagian dari lo yang ketinggalan di sana, atau bagian dari mereka yang ikut pulang. Gue mulai simpen catatan tentang kejadian aneh yang gue alami. Tapi kali gue tulis, besoknya catatan itu hilang atau berubah. Pernah gue nulis tentang suara di malam hari, tapi pas gue baca ulang, catatan itu berubah jadi puisi dalam bahasa yang gak gue ngerti. Tapi saat gue bacain keras-keras, lampu kamar gue langsung mati total. Satu malam, gue iseng buka Google Maps, nyari daerah tanah laut, deket sungai tempat gue ditemukan. Gue zoom in, dan kaget, ada titik kecil yang muncul sesaat, tanpa nama, tanpa jalan, cuma simbol lingkaran dan garis-garis bercabang. Saat gue klik, aplikasi langsung nutup sendiri. Tiap hari gue makin yakin, mungkin yang pulang memang bukan gue yang asli. Atau mungkin gue udah dibelah. Ada bagian dari gue yang tetap tinggal di kota itu, dan bagian yang sekarang ada di dunia ini. Kuma kenceng sekarang, setiap malam sebelum tidur, gue tutup semua cermin. Gue tempelin kain hitam di atasnya. Tapi kadang gue bangun, dan nemu kain itu udah terlipat rapi di lantai, dan pantulan di cermin berdiri sendiri. Beberapa kali gue coba hancurin cermin tangan dari Saranjana, tapi selalu balik. Gue lempar ke sungai, besoknya ada di laci baju. Gue bakar, besoknya muncul di bawah bantal. Psamen, it udah jadi bagian dari gue dan tiap kali gue nekat ngaca, gue lihat mata gue yang kiri makin gelap. Ungu tua itu berubah, pelen-pelen jadi hitam, dan di momen-momen tertentu, kayak hari Jumat Kliwon atau malam satu suro, gue bisa ngerasa napas orang lain di belakang gue. Tapi saat gue noleh, nggak ada siapa-siapa.
Atau mungkin ada, tapi mereka udah jadi bagian dari dunia yang gak bisa kita lihat. Saranjana, dunia yang gak pernah masuk peta, tapi tinggal di kepala lo selamanya.